Dengan penuh sukacita saya ajak kita sekalian jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman. Menurut pengakuan iman rasuli, mari hendaklah kita mengucapkannya dengan jelas. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Anak Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan jemaat kembali duduk. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, hari ini Minggu tanggal 19 Juli 2020 di depan kita ini sudah kita menyaksikan akan diteguhkan saudara kita menjadi anggota Sidi Jemaat. Sebelum peneguhan Sidi dilaksanakan, sangat perlu bagi saudara calon Sidi untuk mendengar dan memahami, menghayati arti dan tanggung jawab serta kewajiban setiap anggota Sidi Jemaat, yaitu 1. Arti Sidi Jemaat. 1.1 Sidi Jemaat adalah seorang anggota jemaat yang telah mengikuti katekisasi dan sudah diteguhkan menjadi anggota Sidi Jemaat. 1.2 Sidi Jemaat adalah seorang anggota jemaat yang mempunyai tanggung jawab penuh. Itu dari kata Sidi, artinya penuh. Dia bertanggung jawab penuh atas semua aspek pelayanan gereja. Karena itu tentu dia dapat nanti kalau ada pemilihan dapat dipilih, diangkat menjadi pelayan khusus gereja. 1.3 Sidi Jemaat adalah seorang anggota jemaat yang boleh dan diperkenankan untuk mengikuti perjamuan kudus dan menjadi saksi baptis. 2. Tanggung jawab. 2.1 Menjadi anggota Sidi Jemaat berarti mentaati panggilan Tuhan untuk menjadi saksinya, untuk mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk melayani sesama manusia sesuai dengan karunia yang dianugerahkan kepada masing-masing. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 2.2 Menjadi anggota Sidi Jemaat berarti bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas panggilan dan fungsi gereja untuk bersekutu, bersaksi dan melayani
di tengah-tengah jemaat, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara demi kemuliaan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kepada calon CD, saya silakan untuk berdiri. Saudara-saudara CD-CD jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini telah berdiri saudara kita yang akan diteguhkan menjadi anggota CD jemaat. Saat ini kita akan mendengar dan menjadi saksi atas pengakuan dan janji dari saudara kita ini. Saudara calon CD jemaat, untuk menyatakan pengakuan dan janji saudara bahwa saudara mau mematuhi arti dan tanggung jawab sebagai anggota CD jemaat, hendaklah saudara di sini di hadapan Allah dan di hadapan jemaatnya sebagai saksi menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apakah saudara percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus penolong dan pembimbing kita? 2. Apakah saudara mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa saudara mau menjadi anggota CD Jemaat Gereja Tuhan yang setia dan mau mengikut Tuhan Yesus Juru Selamat? 3. Apakah saudara berjanji untuk mempelajari firman Tuhan, bertekun dalam doa, serta mau berpartisipasi dalam pembangunan jemaat sesuai dengan karunia yang Tuhan anugerahkan kepada saudara? Sebagai hamba Yesus Kristus, saya bertanya, saudara Simon Kenat, apakah jawab saudara? Ya, saya percaya, mengaku dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Berdasarkan pada percaya, pengakuan, dan janji saudara, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara menjadi CD jemaat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber segala anugerah yang di dalam Yesus Kristus telah memanggil kamu masuk ke dalam kemuliaan-Nya yang kekal, memberikan kepada kamu karunia-karunia Roh Kudus,
dan menjadikan kamu sempurna, teguh dan setia. Baginya lah segala kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, saya silahkan kembali duduk. Saya menyampaikan pernyataan dan ada undangan saat ini. Saudara anggota Sidi Jemaat, berdasarkan pada peneguhan dan berkat kepada saudara, dengan ini selaku pelayan Yesus Kristus dan atas nama Gereja Protestan Indonesia Donggala, saya menyatakan bahwa sejak hari ini, Minggu tanggal 19 bulan Juli tahun 2020 ini, saudara telah menjadi anggota Sidi Jemaat Gereja Protestan Indonesia Donggala dan mempersilahkan saudara untuk mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian, khususnya saudara Sidi Jemaat baru yang dikasihi di dalam Tuhan, atas nama gereja Tuhan, saya menasehatkan kamu. Pertama, bahwa oleh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, kamu diberi kepercayaan untuk berperan aktif dalam pelaksanaan tugas panggilan dan fungsi gereja di tengah dunia ini. Dua, bahwa kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia kamu turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian kesaksian Efesus pasal 2 ayat 19 hingga 22. Dan selanjutnya yang ketiga terakhir, bahwa sebagai anggota-anggota keluarga Allah, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Yesus Kristus, dan hendaklah saudara menghasilkan buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Demikian firman-Nya dalam Galatia 5 ayat 22-23. Amin.
Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua sudah mendengar dan menjadi saksi atas pengakuan, peneguhan, dan pemberkatan saudara Sidi baru ini. Sekarang selaku pelayan Yesus Kristus dan atas nama Gereja Protestan Indonesia Donggala, saya menyerahkan CD yang baru ini. Terimalah saudara CD baru ini di dalam kasih Tuhan. Yesus berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Amin. Kita akan memberi persembahan. Panggilan memberi persembahan. Saudara-saudari jemaat, marilah kita memberikan persembahan syukur sambil mengingat firman Tuhan. Dalam 1 Tawarik 29 ayat 9a, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari NKB 199 ayat yang pertama. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik bagiku. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik bagiku. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Kita akan mendoakan persembahan ini. Untuk itu saya mempersilakan jemaat berdiri.
Sesudah doa persembahan, kita akan sambut dengan memuji Tuhan NKB 126 ayat yang pertama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan melalui persembahan kami, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajarlah kami untuk menggunakan dengan baik segala berkat-Mu yang masih ada pada kami. Kiranya semua itu akan membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memanggilmu, dengarlah. Apapun yang terbaik diberikannya, dan jangan kau kejar hormat semua, muliakan saja Yesus Tuhan. Diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talent kamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Jemaat dipersilakan duduk kembali.